Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan dari kitab Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan 44. LAI memberi judul perikop ini, Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya mengajak kita untuk membaca dari ayat ke-34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Bagian ini dimulai ketika Yesus mengajak murid-muridnya untuk beristirahat, karena mereka telah berhari-hari pergi memberitakan Injil. Mereka diajak menyeberangi danau Galilea menuju ke timur ke daerah yang sunyi. Tetapi yang mereka temukan adalah keramaian. Diperkirakan sekitar 10.000 orang telah menunggu kedatangan mereka yang datang dari berbagai kota. Bagaimana respon Yesus dengan situasi ini yang membuat dia dan murid-muridnya tidak dapat beristirahat? Sungguh indah ketika kita melihat pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sama sekali tidak marah, tetapi hatinya digerakkan oleh belas kasihan terhadap orang banyak itu. Karena dia melihat mereka seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Orang banyak itu membutuhkan tuntunan seorang pemimpin. Karena itu Yesus turun dari perahu dan mengajar mereka dari siang sampai pada petang hari, menjelang malam. Pada saat itu, murid-muridnya begitu gelisah, karena sebentar lagi langit akan menjadi gelap. Sehingga mereka menyarankan Yesus untuk menyuruh orang banyak itu pergi ke desa-desa terdekat, supaya orang banyak itu bisa mendapatkan makanan untuk dimakan. Tetapi jawaban Yesus sangat mengejutkan murid-murid. Yesus berkata, "Kamu harus memberi mereka makan." Perintah ini langsung direspon mereka dengan berkata, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi makan mereka?" Dengan kata lain, mereka mau mengatakan, mana mungkin kita bisa membeli makanan untuk orang sebanyak itu, karena uang kita tidak cukup. Yesus kemudian menanyakan berapa roti yang ada pada mereka. Dan ternyata mereka menemukan hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Apakah cukup untuk dimakan hampir 10.000 orang? Tentu secara hitungan matematik sama sekali tidak cukup. Tetapi Yesus meminta orang banyak untuk duduk berkelompok. Ada yang 50 orang dan ada yang 100 orang. Kemudian dia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, mengucap berkat atasnya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagikan kepada orang banyak. Dan seketika mujizat terjadi, karena roti dan ikan itu tidak habis dibagi oleh murid-murid kepada orang banyak, sehingga semua orang makan sampai kenyang, dan potongan roti dan ikan masih tersisa 12 bakul. Jadi dari 5 roti dan 2 ikan yang dibawa kepada Tuhan Yesus bukan cuma cukup untuk orang sebanyak itu, bahkan berlebih. Sungguh ajaib apa yang diperbuat Tuhan Yesus pada saat itu. Karena memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan murid-murid dan juga setiap kita yang percaya kepadanya, supaya kita selalu mau digerakkan Tuhan dengan hati yang berbelas kasih untuk melihat sekeliling kita, kepada mereka yang membutuhkan kehadiran dan pertolongan kita. Seperti Yesus digerakkan oleh belas kasihan untuk melayani sesama, demikian jugalah kita seharusnya. Hati yang berbelas kasihan adalah hati yang mengasihi sesama, yang rela berkorban, yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi selalu mau memberikan kontribusi dan solusi kepada orang banyak. Ketika kita menyerahkan apa yang ada pada kita, walaupun sedikit, kepada Tuhan,
maka kita akan melihat berkat dan penyertaan Tuhan. Dan ketika kita melakukan tindakan belas kasih dengan apa yang ada pada kita, maka Tuhan dapat memakainya dengan cara yang ajaib untuk memberkati orang banyak. Mari saudara sekalian, sekalipun di tengah pandemi yang penuh kesulitan ini, kiranya dengan hati yang berbelas kasih, yang digerakkan Tuhan, kita mau dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Dia